Silakan kepada operator. Iya. Teman-teman semuanya, hari ini kita banyak sekali disuguhi dengan persoalan-persoalan yang kaitan dengan perbedaan. Perbedaan tersebut tentu harus disikapi sebagai agen of social change. Anda sebagai mahasiswa harus mensikapinya dengan sangat arif dan bijaksana. Karena kalau yang kita hadapi lalu perbedaan itu tidak disikapi dengan bijaksana, maka agen social of change-nya menjadi agak punah begitu. Sedangkan sebagai mahasiswa tentu persoalan tersebut sangat melekat erat dengan keseharian Anda yang dikatakan oleh masyarakat sebagai agen of change atau agen of social change. Oke. Sekarang adanya perbedaan. Perbedaan di masyarakat tentu harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang besar. Mulai dari hal yang tidak rumit sampai ke hal yang rumit sekalipun, tentu sebagai seorang intelek, apalagi diberikan basic yang sangat luar biasa di pendidikan sebelumnya, di madrasahnya, di SD-nya, di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau mungkin di SD, SMP, SMA, atau SMK, dan sebagainya yang setara dengan itu, sudah dibekali banyak hal tentang persoalan mensikapi perbedaan. Dan kita pun hidup di dunia ini tentu ada perbedaan. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada sore, ada pagi. Ada baik, ada buruk. Nah, pilihannya pun kita ada surga, ada neraka. Ada pahala, ada dosa. Nah, itu kan perbedaan. Apalagi tentang persoalan pemikiran. Apalagi tentang persoalan hati, jiwa. Karena setiap kita memiliki hak dan kewajiban yang barangkali setiap diri kita berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan kita hidup di masyarakat pasti akan memenuhi, akan memiliki, akan mendapatkan sesuatu yang berbeda-beda. Nah, oke. Menyikapi perbedaan di kalangan umat. Kita lihat selanjutnya, slide berikutnya. Silakan Teh. Silakan Mas. Nah, perbedaan adalah masalah. Apakah masalah? Pertanyaannya kan begitu. Perbedaan apakah masalah atau justru perbedaan itu barokah? Mas Denny, Rowinda, dan lain sebagainya. Ini kita lihat seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Benar nggak? Oke. Rizky Rinaldi, Anissa, Muhammad, siapa itu banyak nih ya. Ada, kalau Bapak sebutkan sudah 186 sekarang. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi di kita, kadang masalah itu seringkali perbedaan pendapat itu memicu pertengkaran dan konflik. Jangankan persoalan besar, persoalan yang ecek-ecek sekalipun, yang kecil sekalipun, misalnya Mas Denny Saputra dulu mengambil keputusan mau prodi apa Anda mau kuliah ini. Mas Denny prodi apa ini sekarang? Dari prodi akuntansi, Bapak. Akuntansi, Masya Allah. Ya, tukang hitung duit ya, bermiliar-miliar dia punya duit itu. Cuman baru ada di tulisan kelihatannya, belum ada di tangan gitu ya. Nanti suatu ketika nanti barangkali ya Allah berikan amanah uang yang banyak begitu ya. Anda pun harus bisa mensikapinya dengan arif dan bijaksana. Bayar zakat. Wow. Sekarang sih Pak, saya tuh ngitungnya miliar-miliar Pak. Cuman baru di dalam kertas aja Pak. Nggak tahu uangnya kemana ini. Ya oke lah, nanti ke depan nanti ya.
Namanya juga teori. Oke, persoalan Anda memilih jurusan, memilih prodi, itu pasti ada konflik batin ya barangkali, atau konflik dengan siapapun. Mengambil keputusan akhirnya Anda mengambil prodi akuntansi, misalnya gitu ya. Yang manajemen, dulunya saya nggak mau Pak di manajemen. Saya maunya di kedokteran, tapi ya beginilah cerita jalan hidup orang. Masing-masing akhirnya seperti itu. Ada juga yang FPIPS, misalnya. Masya Allah. Dulu saya nggak mau ke IPS, Pak. Saya pengennya ada di kedokteran UI. Oh, kedokteran Unpad. Tapi itulah persoalan yang ada. Real. Antara teori dan praktek, antara keinginan, harapan, dan kenyataan, terkadang nah ini ada sedikit perbedaan. Dan itu mendapatkan dan mendapat memicu barangkali konflik batin, konflik lahir, dan konflik-konflik yang teman-teman semuanya, perbedaan sering memicu saling apa ya, kalau berkaitan dengan persoalan kita, saling caci, saling menyesatkan, bahkan naudzubillah min dzalik ini, kalau sudah sampai mengkafirkan, karena dia berbeda. Astagfirullahaladzim. Masa sih perbedaan pendapat saling caci, saling menyesatkan, bahkan saling mengkafirkan? Ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Untuk Anda, calon-calon generasi penerus bangsa yang amat luar biasa di dunia milenial saat ini harus dihindari. Perbedaan pendapat tidak harus saling memicu, saling menyesatkan, saling caci, bahkan saling mengkafirkan. Astagfirullahaladzim. Perbedaan pendapat seringkali melahirkan perpecahan. Iftiraq. Ya, iftiraq itu perpecahan. Perbedaan pendapat seringkali melahirkan perpecahan. Kenapa bisa seperti ini? Nah, karena persoalan ilmu, karena persoalan kedewasaan yang masih minim, karena membacanya baru satu buku, karena gurunya baru satu. Coba kalau membaca bukunya banyak, coba kalau mau berguru sama orang banyak, dan lain sebagainya. Kelihatannya tidak mungkin perbedaan itu melahirkan perpecahan. Justru perbedaan itu membuat kita menjadi lebih bernilai di mata manusia dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala karena kita bijaksana mensikapi perbedaan pendapat. Orang yang berbeda pendapat lalu saling menghargai, menghormati, itu artinya dia orang yang berilmu tinggi. Orang yang memiliki banyak bacaan. Dan dia juga tentu banyak gurunya, karena guru ini memberikan pendapat begini, guru ini memberikan pendapat seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga dia arif dan bijaksana mensikapi perbedaan pendapat. Masya Allah. Perbedaan masalah? Tentu. Saudara, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan. Ya, benar kan? Tadi mau masuk prodi X saja misalnya, itu pasti ada perbedaan pendapat. Bagaimana kata orang tua yang perempuan, bagaimana kata orang tua yang laki-laki, bagaimana kata kakaknya, saudaranya, macam-macam. Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan. Sikap kita harus bagaimana? Masya Allah. Lanjut, slide berikutnya. Teman-teman semuanya, jangankan persoalan yang sifatnya universal, yang sifatnya ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, penyebab khilafiyah dalam Islam, perbedaan itu khilafiyah ya, sesungguhnya perbedaan pendapat itu terjadi karena yang pertama dalam persoalan khilafiyah ini, perbedaan pendapat khilafiyah, terdapat nasyara atau teks agama yang mengandung lebih dari satu arti. Nah, pasti ya,
Oke, jadi berkaitan dengan persoalan satu arti itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau mengandung beberapa arti, nah apalagi penafsiran yang berbeda-beda, persoalan agama mungkin akan banyak berbeda. Terdapat perbedaan pemahaman atas persoalan tersebut karena dilatar belakangi oleh yang menafsirkannya berbeda, politik berbeda, persoalan keilmuan berbeda, dan mungkin juga kepentingan dan lain sebagainya berbeda. Sehingga apa? Terdapat perbedaan pemahaman atas persoalan yang diangkat itu. Oke, lanjut. Dalam Islam seperti itu. Lanjut. Iya. Penyebab khilafiyah dalam Islam. Oke. Kita lihat perbedaan fikih dan syariah. Mas Denny, coba ya. Syariat adalah aturan yang bersumber dari nas yang qat'i, sementara di sisi lain fikih adalah aturan hukum yang bersumber dari nas yang zanni. Pasti akan mendapatkan atau melahirkan suatu perbedaan. Selanjutnya kita lihat ya, contoh kewajiban puasa. Nasnya kan yang qat'i, Al-Baqarah 185 nih, 83 yang sudah amat sangat familiar dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu kan? Maka hal ini merupakan syariat maksudnya ya. Namun muncul pertanyaan, kapan mulai berpuasa? Dan kapan Ramadan terbentuk? Dari nas dzanni dan ini menjadi wilayah fikih akhirnya. Jadi yang qat'i, kewajiban puasa Ramadan nasnya kan qat'i. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hal ini merupakan syariat. Namun muncul pertanyaan, kapan mulai berpuasanya? Kapan Ramadan terbentuk dari nas dzanni dan ini menjadi wilayah fikih. Sebagai contoh munculnya perbedaan di sini disandarkan pada sebuah hadis yang menyatakan bahwa harus melihat ru'yat atau bulan, melihat ru'yat bulan. Namun kata melihat ini melahirkan berbagai penafsiran yang berbeda. Nah, jadi ru'yat atau melihat bulan begitu ya. Oke, ada yang berkaitan dengan persoalan ru'yah dan ada juga dengan perhitungan. Akhirnya mungkin akan terjadi perbedaan. Satu Ramadan ini nanti apakah tanggal 13 sekarang atau tanggal berapa begitu ya. Nah, pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dan itu harus disikapi dengan arif dan bijaksana dan tidak usah muncul fiksi yang negatif tentang perbedaan itu. Lanjut. Ya. Riba, ini contoh lain ya. Riba adalah haram karena nasnya qat'i. Al-Baqarah ayat 275. Namun persoalannya muncul. Apakah yang menentukan bunga bank merupakan riba? Nah, apakah bunga bank itu riba? Kita lihat. Namun persoalan muncul saat menentukan apakah bunga bank merupakan riba dan ini merupakan ranah pembahasan fikih. Para ulama berbeda pendapat dan pandangan dalam pemahaman unsur riba dan alasan mengapa riba diharamkan. Nah, itu ya, riba adalah haram karena nasnya qat'i. Al-Baqarah ayat 207. Persoalan muncul saat menentukan apakah bunga bank merupakan riba dan ini merupakan ranah pembahasan fikih. Para ulama berbeda pendapat, pandangan dalam memahami unsur riba dan alasan atau ilatnya mengapa riba diharamkan. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Nah, begitu ya. Bunga bank apakah haram? Ini jadi perbedaan pendapat tentang persoalan itu. Lanjut. Contohnya begitu.
ada masalah Ramadan, ada masalah riba. Teman-teman semuanya dan anak-anakku sekalian, yang amat Bapak harapkan perbedaan pendapat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri perbedaan pendapat sudah sering terjadi. Namun karena masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat langsung bisa menentukan atau menuntaskan melalui kebijakan dan keputusan Nabi berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi waktu zaman Nabi ada perbedaan-perbedaan, tetapi kan ujungnya nanti minta pendapat Rasul, minta pendapat Kanjeng Nabi. Akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Tentu al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, maka kita bertanyalah kepada yang ahli dalam persoalan agama, tentu al-ulama. Kalau persoalan manajemen, ya ke orang yang ahli manajemen. Kepada orang yang ahli sejarah, ya ahli sejarah. Bagi orang yang tentang sosial, ya sosial. Tentang persoalan ekonomi, ya ekonomi, begitu ya. Tapi kalau sudah persoalannya menyangkut tentang agama, al-ulama warasatul anbiya, begitu ya, kepada ulama yang benar-benar tafaqquh fiddin, yang fakih terhadap agama. Lanjut. Next. Ya, next itu lanjut. Perbedaan sahabat dalam memahami perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya. Sebelum keberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan para sahabat untuk tidak melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan tersebut. Nah ini nih, jadi ceritanya di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar. Para sahabat berbeda pendapat atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagian dari mereka mengabaikan perintah tersebut dengan melakukan sholat asar. Sebelum keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk tidak melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan. Janganlah ada seorang pun melakukan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. La yusalli anna ahadun al-ashra ila fi Bani Quraidah. Jadi ini ada sebuah kisah sebelum keberangkatan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan tersebut. Kampungnya namanya Quraidah, ya, Bani Quraidah. Nah, tapi di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar, para sahabat berbeda pendapat atas perintah Nabi tersebut. Sebagian dari mereka mengabaikan perintah tersebut dengan melakukan sholat asar. Ini salah satu contoh perbedaan sahabat dalam memahami perintah Nabi SAW. Kita ingin mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu semenjak dahulu kala itu sudah ada, sudah jelas. Tetapi dengan perbedaan pendapat seperti itu, walaupun mungkin agak sangat-sangat prinsipil, tetapi kita harus bisa mensikapinya dengan arif dan dengan bijaksana. Oke. Lanjut nih. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbedaan, terjadinya perbedaan pendapat tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi. Ternyata beliau mendiamkan hal itu, tidak mengecam ataupun menegur salah seorang pun di antara mereka. Nah, perbedaan pendapat itu ditolerir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini termasuk sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu diamnya Nabi ya terhadap persoalan yang dilihat atau yang dikerjakan oleh para sahabat, tetapi Nabi tidak mengiyakan, tidak juga mentidakkan. Jadi diamnya Nabi itu disebut takririyah, jadi sunnah takririyah. Terjadinya perbedaan pendapat, persoalan apakah sholat asar di Bani Quraidah atau tidak. Nah, ternyata kan para sahabat ada yang melaksanakan sholat asar, ada juga yang tidak. Tetapi
Nah, Nabi memberikan sikapnya itu ternyata beliau mendiamkan. Jadi tidak mengecam ataupun menegur salah seorang pun di antara mereka. Jadi ini perbedaan pendapat itu ditolerir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi itibar buat kita saat ini, Bapak. Dalam masa lalu pun, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tentu ada batasnya. Lalu bisa dikatakan bijaksana Rasul itu ditolerir perbedaan itu. Dengan catatan tentu perbedaan-perbedaan yang semacam itu tidak sampai membuat kita menjadi saling mencela, saling mencaci, bahkan mungkin saling mengecam begitu ya. Justru karena perbedaan itulah kita menjadi lebih berwarna dalam kehidupan ini. Masya Allah. Lanjut. Mengutip pendapat Ibnu Qayyim, Imam Qardawi ya, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan kelompok pertama yang melakukan sholat atau berpegang pada kandungan ucapan Nabi adalah para pendahulu ahli qiyas, serta mementingkan arti maksud. Nah, sedangkan kelompok kedua yang tidak sholat atau memahami secara tekstual ucapan Nabi adalah pendahulu ahli zahir, berpegang pada susunan kalimat secara harfiah. Nah, ini oleh para ahli tafsir mengutip pendapat Ibnu Qayyim, Al-Qadrawi mengatakan berkaitan dengan persoalan tadi tuh. Kelompok pertama, tentu yang kelompok pertama itu yang melakukan sholat tadi. Kan ada yang sholat dan tidak ya. Itu berpegang pada kandungan ucapan Nabi. Nah, adalah para pendahulu ahli qiyas, dikiaskan. Serta mementingkan arti atau maksud dari ucapan Nabi tersebut. Sedangkan kelompok kedua yang tidak sholat atau memahami secara tekstual ucapan Nabi adalah pendahulu ahli zahir, yaitu yang berpegang pada susunan kalimat secara harfiah. Masya Allah ya. Ini diberikan pendapat oleh Qadrawi mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lanjut. Teman-teman semuanya, sikap yang harus dikembangkan. Oke, menghadapi perbedaan pendapat. Yang pertama, dari beberapa kisah tadi, kita bisa mengambil iktibar atau mungkin pelajaran, selalu berusaha kalau ada perbedaan itu. Sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi perbedaan pendapat, selalu berusaha mencari titik temu dalam setiap perbedaan yang ada. Dalam bahasa Al-Quran, titik temu itu diistilahkan dengan kalimatun syawa. Gitu ya. Jadi titik temu itu ya. Nah, kalau Anda misalnya di kosan nih, berbeda pendapat, siapa yang pertama mandi dulu? Masih ada yang kosan nggak sekarang? Mudah-mudahan masih ada ya. Jangan sampai Bandung sepi banget gitu ya. Tanpa kehadiran mahasiswa kelihatannya Bandung sepi ya. Ya walaupun sepinya tentu relatif. Terutama di sisi-sisi UPI itu kelihatannya sangat lengang ya. Kalau Anda pada datang ke UPI kelihatannya ramai itu ya. Nah, titik temu perbedaan, setiap perbedaan yang ada dalam bahasa Qurannya adalah kalimatul syawah. Oke. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Seperti yang Bapak katakan bahwa mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Masya Allah. Kalau Aida Yasmin sudah punya sikap seperti ini, luar biasa. Kalau sudah punya toleransi muncul tuh karena apa? Karena dia memahami, karena dia tinggi ilmunya, karena dia banyak baca, banyak berguru dan lain sebagainya, sehingga dia mengerti, memahami, lalu tidak langsung menjustifikasi.
Orang lain salah, kitalah yang paling benar. Kita yang paling benar, orang lain salah. Oh. Tes, Bapak. Mungkin mohon maaf, sepertinya Bapak Dr. Januarinya sedang ada kendala sinyal. Mohon ditunggu sebentar ya untuk join kembali beliau. Halo. Ya, Sudah masuk, Pak. alhamdulillah. Sudah masuk kembali ya? Ya, karena dunia maya ya begini, tatap maya seperti ini. Teman-teman sudah familiar lah ya tentang persoalan seperti ini. Bapak hampir tiap hari ada di dunia maya, jadi kalau ada persoalan perbedaan pendapat seperti ini ya Bapak bijaksanalah. Tidak langsung menjustifikasi, wah kenapa ini, kenapa begitu, enggak. Biasa saja ya, ya Den ya. Denny Syaputra, Ya, Masya Pak. Allah. Selalu semangat ya Den ya. Ya, Pak. Kalau pakai kopiah lebih ganteng kayaknya itu ya. Aduh, ini mengedepankan toleransi dan tenggang rasa. Den pakai kopiah Den, lebih mantep Den. Oh ya, sebentar, Pak. Kelihatannya lebih mantul. Kembali kepada persoalan yang kita bahas, ada masih 186 partisipannya, luar biasa. Sikap yang harus kita kembangkan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Tadi, nah itu loh Den, mantap Den. Itu selalu berusaha mencari titik temu, kalimatul sawa ya, perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Mengedepankan toleransi. Toleransi itu ya menghargai, menghormati. Kalau kita ada perbedaan lalu kita langsung menjustifikasi, itu artinya kurang toleransi dan tidak toleransi. Orang toleransi cirinya tentu dia sudah banyak baca. Orang toleransi tentu ilmunya sangat mumpuni. Orang yang toleransi tentu dia banyak berguru. Banyak gurunya, banyak bacaannya, sehingga dia bertenggang rasa terhadap suatu perbedaan. Apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya sangat prinsipil. Dia tidak bisa langsung menjustifikasi. Pasti dia mencari tentang kenapa bisa terjadi perbedaan. Minimal itu, setidaknya seperti itu. Saling memahami satu dengan yang lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Kalau di antara kita ada yang sedikit-sedikit menghakimi, sedikit-sedikit menjustifikasi dan lain sebagainya, mungkin ini harus dikaji ulang tentang bacaan kita, dikaji ulang tentang sikap persoalan pemikiran kita, dikaji ulang tentang bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut. Masya Allah. Sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi perbedaan pendapat, memperluas ilmu dan wawasan tentang agama Islam. Sehingga kalau ada kita perbedaan pendapat, nih sebentar lagi kan Ramadan ya, insya Allah tanggal 13 hari Selasa kalau tidak salah itu ya. Nah, di sana ada banyak perbedaan tentang masalah rokaat, tarawih,
tentang awal Ramadan barangkali, atau mungkin tentang sikap-sikap yang lain, termasuk barangkali nanti Idul Fitri. Nah, kalau kita sudah punya basic persoalan keilmuan yang cukup, maka kita insya Allah tidak akan terjadi banyak benturan-benturan nilai yang terjadi di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita tahu ilmunya. Oh, 13 rakaat begini ceritanya. Oh, 21 rakaat. Ya seperti ini adanya. Oh, ini azannya 2. Oh, ini azannya 1 ketika Jumatan misalnya. Tidak ada masalah sama sekali. Ya, karena apa? Karena kita wawasan tentang agama Islamnya sangat luas. Gitu ya. Selanjutnya berdialog dengan orang yang berbeda pendapat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi berdialog. Berdialog itu sangat dianjurkan daripada kita misalnya dengan menggunakan physically. Oh, harus dihindari. Dihindari dengan sangat kalau perbedaan pendapat dikedepankan masalah physically. Kalau sudah main fisik karena perbedaan pendapat itu berbahaya. Pasti yang terjadi adalah kekecewaan, pasti yang terjadi adalah perpecahan. Dan itu harus dihindari. Apalagi Anda sebagai mahasiswa, Masya Allah, berdialog itu yang harus dikedepankan. Bermusyawarah dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan cara yang baik. Selanjutnya, kita sepakati atas persetujuan bersama tentang satu hal. Itu cirinya orang yang bijaksana, dewasa, berpengetahuan, dan lain sebagainya. Berdialog, kedepankan musyawarah mufakat. Kalau bisa seperti itu, jadi jangan langsung voting. Kalau sudah sedikit-sedikit ambil voting, sedikit-sedikit ambil suara terbanyak. Wah, itu menurut saya belum dewasa tentang mensikapi perbedaan. Jadi yang lebih dikedepankan adalah persoalan dialog. Ya, lanjut Mas Denny atau operator. Nah, Mas Denny, tolong bacakan surat dan ayat ini. An-Nahl ayat 105, karena Bapak terhalang ini. Oh, iya Bapak. 125. Beserta A'udzubillahi artinya, Pak. minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Oh ya, Bapak sudah tidak terhalang nih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an An-Nahl ayat 125. Allah sampaikan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, di sini kita lihat jalan Tuhanmu dan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan teladan yang baik. Wazadilhum, dan bantahlah, wazadilhum billati, bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik atau dengan dialog. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengetahui terhadap orang yang telah sesat di jalannya. An sabilihi, dan Allah juga maha mengetahui wa huwa a'lamu bil muhtadin, terhadap orang yang diberi petunjuk. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita mau mengajak orang atau mau berdialog atau perbedaan pendapat sekalipun, maka ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu tentu sesuatu yang amat bernilai. Ya, jadi tidak mengedepankan masalah justifikasi. Hikmah itu dengan cara yang sangat-sangat banyu bening kena iwake, kata orang Cirebon. Caina herang laukna benang. Itu kata orang Bandung. Jadi dengan hikmah dan teladan yang baik.
Jadi ilmu hikmah itu luar biasa. Mengambil hikmah dari suatu persoalan itu amat sangat luar biasa. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu ya tentu kita menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana. Itu hikmah. Kita tidak menjustifikasi seseorang itu dengan hikmah. Kita tidak membuat ricuh dan riuh persoalan itu berkaitan dengan hikmah. Jadi hikmah itu dengan sesuatu yang santun, arif, bijaksana. Jadi tidak langsung menjustifikasi, memborbardir, apalagi angkat senjata karena perbedaan pendapat. Tidak. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan teladan yang baik. Nah, ini dia ibda binafsi. Dimulai dari diri kita menjadi teladan yang baik. Teladan dalam apa? Dalam persoalan ucapan, dalam persoalan pemikiran, dalam persoalan mungkin perasaan, dalam persoalan perbuatan. Teladan yang baik. Seluruhnya, seutuhnya sebagai insan kamil. Masya Allah. Teladan yang baik. Anda sebagai mahasiswa Prodi X misalnya, jadilah teladan yang baik di Prodi X itu. Karena apa? Karena akan menjadi contoh. Berprestasilah, maka Anda akan berprestise. Jadi kalau Anda teladan yang baik, menjadi yang terbaik, berprestasi yang terbaik, maka prestise pun insya Allah akan mengikut Anda. Karena apa? Karena keteladanan Anda bersikap. Tutur katanya enak, sikapnya sangat santun, orangnya cerdas, orangnya baik, orangnya fatonah, orangnya syidik, orangnya amanah. Masya Allah. Tabligh itu seperti Kanjeng Rasul, teladan yang baik. Uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik. Masya Allah. Dan bantahlah mereka kalau ada persoalan-persoalan perbedaan pendapat, kalau memang perlu harus membantah atau mungkin harus berdebat, begitu ya bahasa lainnya begitu, bantah membantah atau perdebatan. Kalau ada persoalan yang harus dikembangkan tentang masalah bantah membantah atau bahasa kerennya itu diskusi dengan maka dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi yang baik, yang ma'ruf, tidak dengan cara yang kasar, dengan yang pokoknya yang kurang baik lah ya. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dialog di sini. Ya, berdialog. Kenapa Anda bisa seperti itu? Kenapa Anda memilih prodi ini? Kenapa Anda memilih dia padahal dia itu bla 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 bla. Tapi kalau dengan cara berdialog seperti ini, insya Allah akan tahu, kenapa saya melakukan misalnya nanti Ramadan ini 13. Karena saya punya dalil begini. Karena begini. Oh, saya 23 karena bla 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 begini. Ya tidak masalah. Jadi kalau didialogkan nanti akan muncul hikmah yang terbaik sehingga satu dengan yang lainnya muncul saling mengerti, saling memahami, saling erat mengeratkan. Akhirnya apa? Tidak ada perpecahan. Begitu. Sesungguhnya Tuhanmu terhadap telah sesat di jalannya dan Allah juga Maha mengetahui terhadap. Oke, ini sebagai dasar kalau kita ada perbedaan pendapat lalu kita mengajak orang pada jalan Tuhanmu, maka harus dengan hikmah dan teladan yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik atau dengan dialog. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui terhadap orang yang telah sesat di jalannya dan Allah juga mengetahui terhadap orang yang diberi petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla wa huwa 'alal muhtadi. Masyaallah. Lanjut. Gini ya. Sudah sedikit
perbedaan pendapat atau khilafiyah bukanlah hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena khilafiyah adalah rahmah. Masya Allah, kalau Kakang dan Teteh nanti suatu ketika nanti memilih pasangan tentu yang berbeda kan, berbeda jenis kelaminnya, terutama laki dan perempuan. Kalau laki dengan laki-laki ya tidak sah, nanti menikahnya perempuan dengan perempuan tidak sah pernikahannya. Nah, karena kita dalam persoalan itu berbeda. Nah, berbeda persoalannya ya. Kalau sudah sama persoalan yang dilihat, persoalan masalah pernikahan, maka dalam konteks itu tidak sah. Harus berbeda. Nah, kalau persoalan masalah keumatan yang lainnya, tentu banyak perbedaan khilafiyah, tetapi bukan hal yang harus diributkan. Apalagi sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah. Wah ini 13 rakaat, nah ininya tarawihnya, oh ini 21 atau 23. Ya jangan jadi masalah. Semuanya punya dalil, semuanya juga sah. Nah, sekarang misalnya perbedaan ada sholat subuh. Ya, masalah khilafiyah berkaitan dengan persoalan kunut dan tidak kunut. Persoalan Jumatan ada yang dua, azannya ada yang satu. Persoalan masalah riba yang tadi disampaikan ya, riba apakah haram atau tidak. Nah itu nanti ada persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat tentang persoalan tersebut. Maka tidak usah harus diributkan, tetapi dicari solusi di jalan tengah. Oke. Barangkali masih ada atau cukup? Sudah jam 10 kurang 5 menit. Yes, teman-teman semuanya, kelihatannya masalah perbedaan ini adalah sunatullah dan perbedaan ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana sehingga kita bisa lebih bernilai lebih untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk bangsa, masyarakat, dan seluruhnya warga dunia. Terima kasih dari Bapak itu. Hatur nuhun, kalau ada yang perlu didialogkan atau didiskusikan tentang persoalan-persoalan perbedaan pendapat, monggo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Dr. Zainuri SAG MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai menyikapi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Selanjutnya, dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian dari Bapak Dr. Zainuri, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya atau bisa menggunakan fitur chat dengan format NIM, nama, jurusan, serta pertanyaannya. Dan sebelumnya mohon maaf, saya lupa mengingatkan, silakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya agar kegiatan tutorial ini lebih khidmat. Ada yang mau dikomunikasikan? Izin bertanya. Oke, siapa nih Rais? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Mohon maaf, saya tidak dapat mengaktifkan kamera karena terhambat jaringan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reksa Agia dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Pak, saya izin bertanya tentang masalah riba dalam penjualan ya. Seperti misalnya, kita membeli suatu barang dengan harga 10.000 di tempat saya misalkan. Terus saya menjual barang itu di tempat lain seharga 20.000 karena harga normal di sana itu 20.000 kan.
jika kita lihat keuntungannya hampir 100%. Nah, apakah itu termasuk dengan riba? Terima kasih, Pak. Oh, kalau masalah jual beli, ya ini Masya Allah ya Reisha ya. Langsung dijawab aja ya. Nah, kalau Mangga, Pak. masalah jual beli selagi antar penjual dan ada unsur pasti, tidak ada unsur tipu menipu dan lain sebagainya. Andanya pun tidak merasa dirugikan dengan Anda membeli 10.000 dan atau di tempat yang lain 20.000, tidak ada masalah. Kecuali kalau Andanya misalnya merasa, loh kan di sana 10.000, tapi kenapa di sini 20.000? Mungkin Anda bertanya dalam hati, kalau begini mengambilnya 100% ini. Wah, saya nggak mau beli, ya sudah. Berarti kan transaksi tidak berjalan atau tidak dilakukan. Tapi kalau Anda di sana 10.000, terus Anda beli di tempat yang lain mungkin 20.000. Nah, tapi Anda merasa, ya ini saya butuh. Dan kalau saya di tempat yang sana, mungkin ongkosnya saja bolak-balik kalau Anda cuma beli satu, akan habis 20.000. Jadi Anda rasional kalau di situ belinya dengan harga yang 20.000. Nah, kalau sudah seperti itu, kan akhirnya kembali kepada pembeli. Jadi Teteh dan Akang semuanya, ini Reksa, berkaitan dengan persoalan yang Anda tanyakan ini, sederhana sebetulnya. Itu bukan riba kalau persoalannya ada barangnya. Barangnya ada, terus transaksinya jual beli. Nah, kecuali kalau barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada, hanya sistem saja. Ini kan patut dicurigai. Masa hanya jual beli sistem. Nah, jual beli sistem barangnya sudah tidak ada pula, tapi harganya selangit misalnya. Ini harus diantisipasi. Kalau riba tuh kalau tidak ada barangnya dan bukan transaksi jual beli ya, maksudnya jual beli ya halal. Walaupun mungkin Anda mengambil keuntungan lebih dari 50%. Selagi rasional, selagi pasar menyatakan bahwa itu tidak mengapa, ya kalau dalam ilmu ekonomi yang konvensional kan kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memberikan apa namanya ya, awalan yang sedikit lah begitu ya. Apa istilah ekonominya tuh? Jadi kita mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kita diawali dengan uang atau mungkin apa istilah astagfirullahaladzim. Diawali dengan uang yang sedikit lah gitu ya. Antara keuangan yang kita miliki misalnya sebut saja awalnya 1 juta kita punya uang, lalu kita beli kerudung seharga 20 ribuan di sini. Lalu kita jual di tempat yang lain misalnya 40.000, selagi rasional, orang juga memahami gitu ya. Jadi orang juga karena memang transportasinya kalau kita beli satu itu sampai 50.000 misalnya. Ya orang akhirnya membumi kalau di sana harganya tinggi sebab persoalannya transportasi yang mahal. Nah ini kalau Anda mensikapinya dengan arif dan bijaksana seperti itu pun, maka Anda tidak akan terjebak dengan persoalan, wah ini haram ini riba ini. Oh enggak begitu. Riba itu kan ada macam-macam. Kalau Anda misalnya menghutangi orang yang kepepet nih bayar SPP misalnya kurang juta, lalu Anda udah ada 2 juta, nanti kamu bayar depan atau ya nanti 2,5 juta, harusnya Anda bayar tidak ada yang lebihnya, kecuali kalau yang bersangkutan ya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih ya telah dibantu 2 juta waktu minggu kemarin karena saya kepepet harus bayar SPP misalnya atau UKT bahasa sekarang itu. Nah ini 2 jutanya, lalu sebagai rasa terima kasih ini ada 100.000 untuk kamu. Oh akhirnya nggak usah sedikit maksudnya.
nggak usah katanya. Ya, bahasanya kan gitu ya, bahasa basinya. Nggak usah katanya. Karena ini kan saya ya ikhlas aja 2 juta. Enggak, ini saya sebagai rasa terima kasih saya telah dibantu oleh Anda 2 juta. Ini saya memberi sesuatu hadiah. Nah, bahasanya hadiah. Jadi 100.000. Itu tidak riba kalau persoalan begitu. Kalau riba tuh perjanjian awalnya. Makanya ini ketika transaksi, tolong perhatikan itu untuk transaksi awal atau kesepakatan awalnya bagaimana. Nah, kalau kita hutang 10.000 lalu nanti harus dibayar nanti 11.000 dengan jangka waktu 2 bulan atau 1 bulan, itu nanti masuknya ke riba. Ya, oke. Kalau di perjanjian awalnya sudah ada kelebihan, dilebihkan yang seharusnya. Masya Allah. Nuhun, Ya, Bapak, ini ada apa nih? Waduh, izin silakan. ya Pak, ada pertanyaan di kolom chat, Lumayan. tapi sebelumnya izin memberitahukan dulu kepada yang bertanya, untuk pertanyaan dibatasi 3 terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaan dicukupkan sampai atas nama Nova Nafisah terlebih dahulu. Iya, Selanjutnya Bapak izin menyampaikan pertanyaan siap. dari Asmi Naziatul dari Prodi PKN. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Asmi Naziatul Nuryaningsih dengan NIM 2000936 Prodi PKN. Mohon maaf saya bertanya melalui fitur chat dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Fenomena perbedaan tiap mazhab sudah menjadi hal yang lumrah dan diketahui oleh hampir semua orang. Pertanyaan saya, apakah dalam hidup kita wajib atau harus mempunyai mazhab atau berpegang teguh terhadap salah satu mazhab? Lalu bagaimana menyikapi pemahaman mazhab? Terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung Oh, dijawab. iya. Berkaitan dengan mazhab, di perkuliahan kita kan ada ya, berkaitan dengan mazhab-mazhab fikih dan pemikiran ya. Nah, persoalan kita, Neng Asmi, karena kita awam, karena kita masih banyak kekurangan dalam persoalan agama. Sementara kita harus mengaplikasikan agama itu dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar, maka karena keterbatasan ilmu kita, kita mengikut orang yang sangat fakih terhadap persoalan agama. Sebagai contoh realnya begitu. Maka kita ibaratnya mengikuti imam. Mengikuti imam kita, dalam hal ini persoalan fikih adalah imam fikih, maka kita diharapkan, bukan diharapkan, dengan kita mengikuti imam mazhab itu, insya Allah semuanya tertata secara baik. Jadi kalau Azmi merasa sudah fakih terhadap agama, wah nanti berpikirnya macam-macam. Tapi karena kita awam, masih awam, maka kita untuk tanda petik gitu ya, selamatnya kita dengan dalam persoalan beragama ini, maka kita dipersilahkan mengikut ulama, al-ulama warasatul anbiya. Maka mohon maaf kalau Anda tidak mengikuti ulama, lalu kita mengikuti siapa? Itu. Jadi perbedaan pendapat, maka diharapkan nanti Anda bisa bijaksana dalam mensikapi perbedaan. Dan ini sudah lumrah ya, karena keterbatasan banyak hal tentang agama dalam diri kita. Kalau kita sudah fakih terhadap agama, boleh jadi Anda akan memilih terhadap sesuatu itu bisa mensikapi sendiri. Tetapi itu menurut saya sangat riskan. Jadi supaya amannya kita, maka perbedaan-perbedaan itu dari dulu sudah ada solusi-solusinya. Yang bisa mensikapi tersebut adalah orang yang fakih terhadap agama. Nah, kita tinggal mengikut begitu loh. Makanya mengikut suatu mazhab itu tanda petik menyelamatkan kita karena kekurangan dan kebodohan kita tentang persoalan agama. Kalau kita seperti itu, sikapnya kita ya tentu sebaiknya mengambil salah satu mazhab.
karena akan berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Kalau pindah mazhab mensikapi A masalah ini, tapi mensikapi B-nya yang lainnya. Jadi kita harus satu, walaupun siswa pindah mazhab karena persoalan darurat di sana, persoalan sentuhan laki-laki dan perempuan misalnya seperti itu antara suami dan istri. Nah, kalau di sana untuk lancarnya kegiatan haji, maka sentuhan laki dan perempuan tanda petik ya suami dan istri itu kita pindah di sana. Jadi mazhab di sana tidak membatalkan wudhu. Nah, gitu ya. Halo, perbedaan pendapat mazhab sudah menjadi hal yang rumit. Iya, oke. Hampir pertanyaannya, apakah dalam hidup kita wajib atau harus mempunyai mazhab yang berpegang teguh terhadap satu mazhab? Of course. Itu pertanyaan itu jawabannya ya tentu karena kekurangan dan keawaman kita terhadap persoalan agama. Maka kita supaya selamat, supaya kita juga tidak menyimpang dan sebagainya, maka kita harus mengikuti salah satu mazhab atau wajib ya. Kalau boleh dibilang wajib gitu. Pertanyaan saya, apakah dalam hidup kita wajib atau harus mempunyai mazhab? Ya, karena keawaman kita gitu loh. Kecuali kalau kitanya sudah sangat seperti Imam Syafi'i, 6 tahun atau 8 tahun sudah hafal Quran, dan lain sebagainya, misalnya contohnya seperti itu. Lalu kita menguasai ilmu agama, hafal 30 juz, lalu ribuan hadis dan bahasa Arab, bahasa Inggris juga bahasa Arabnya sangat faqih, sudah oke dan sebagainya, masalah-masalah asbabul nuzul, asbabul wuruz dan sebagainya ada kuasai betul. Wah, barangkali begitu ya. Tapi karena kita awam, karena kita kekurangan agama itu banyak sekali, maka kita mengikuti salah satu mazhab, itu supaya kita tanda petik begitu ya, tidak menyimpang. Gitu. Ya Pak, ya Neng Asmi ya. Oke. Terus terima kasih yang mungkin, kedua, lagi tuh yang ketiga. Yang ketiga Pak, yang dari Nova Nafisah ya Pak. Izin bacakan Pak. Yap, Nova. Menurut pendapat Bapak, apakah mempelajari suatu mazhab secara mendalam dan mendasar atau dapat kita sebutkan sebagai fanatik terhadap satu mazhab, tetapi tidak melirik mazhab lain itu tidak diperbolehkan Pak? Tidak diperbolehkan Pak? Oh ya, mohon maaf Pak. Menurut pendapat Bapak, apakah mempelajari suatu mazhab secara mendalam dan mendasar atau dapat kita sebutkan sebagai fanatik terhadap satu mazhab, tapi tidak melirik mazhab lain itu tidak diperbolehkan Pak? Terus pertanyaannya selanjutnya, apakah mempelajari mendalam satu mazhab saja menjadi cikal bakal seseorang untuk radikal dalam memahami satu sudut pandang saja? Ataukah diperbolehkan apabila tujuan dia ingin menjadi ahli dalam mazhab tersebut? Terima kasih Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ini pertanyaannya Nova ya. Nova, kalau ke Al-Azhar Mesir, maka kata teman-teman kita yang sudah di sana itu, Anda harus mengambil salah satu mazhab ya untuk mempelajari berkaitan dengan persoalan ilmu agama ya, mazhabnya ya. Apakah mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki ya gitu ya. Maka berkaitan dengan Anda mempelajari satu mazhab tidak mesti harus menjadi radik ya, menjadi persoalan fanatik terhadap mazhab itu. Tidak, justru kita melihat satu mazhab secara mendalam, tetapi Anda mempelajari juga karena ada perbandingan mazhab nanti di sana. Jadi kalau perbandingan mazhab Anda pelajari, maka kenapa terjadi perbedaan mazhab di sana, maka kemungkinan kita nih akan bijaksana menghadapi perbedaan. Walaupun di satu sisi kita mendalami satu mazhab tertentu.
Nah, seperti sebut saja ya yang sudah pada tahu lah mungkin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya yang belajarnya di Mesir atau mungkin belajarnya di Al-Azhar atau mungkin belajar di tempat yang lain di sana, di Sudan, di Maroko dan sebagainya. Itu kan mungkin antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya berbeda mazhab itu sudah kelihatan, tetapi kita silakan mempelajari berbagai macam mazhab. Supaya apa? Supaya kita lebih bijaksana. Walaupun kita dalam keseharian kita tentu harus harus bersikap satu mazhab, begitu loh. Bijaksana akhirnya kita, tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu saja berkaitan dengan persoalan masalah-masalah fikih yang berkembang di masyarakat. Tetapi untuk seorang diri, personality, tentu kita mengikuti satu mazhab. Begitu ya, Neng Nova ya. Jadi kalau Neng Nova mau mempelajari mazhab tertentu, sangat dianjurkan memang harusnya mempelajari salah satu. Ya, kalau di Mesir Al-Azhar itu seperti itu, kata beliau. Gitu ya. Nah, setelah Anda mempelajari satu mazhab, nah Anda kan nanti ada perbandingan mazhab di sana pelajaran itu. Nanti Anda bisa mensikapinya, oh kenapa Imam Syafi'i berbeda dengan Hambali, kenapa Imam Hambali berbeda dengan Maliki, tapi kenapa dalam titik-titik tertentu itu ada satu persamaan dan lain sebagainya. Itulah enjoyable-nya kita, itulah hasanah keilmuan kita yang dipelopori barangkali oleh ulama-ulama kita masa lalu, sehingga kita sekarang tinggal mengikuti secara bijaksana harus seperti apa kita mengikutinya, dan kita juga mempelajarinya dengan sangat gembira begitu. Tidak harus satu kalau untuk mempelajari, tapi kalau untuk individu, personality sifatnya, mengikutinya ya tentu satu begitu ya, mazhab saja. Tidak menjadi cikal bakal seorang untuk menjadi radikal, tidak. Justru kita mempelajari satu itu nanti di sana akan dipelajari tentang perbandingan mazhab. Dengan kita mempelajari perbandingan mazhab, sehingga kita lebih bijaksana terhadap mazhab yang kita ikuti, dan termasuk menghargai, menghormati mazhab yang dilaksanakan atau yang diikuti oleh orang lain. Begitu Neng Nova Nafisa Zulfa. Masya Allah. Pendidikan IPS. Begitu ya Teh? Waktunya sudah siap. Baik ya. Pak, terima kasih. Masya Allah. Oke. Terima kasih kepada peserta yang telah menyampaikan pertanyaannya dalam sesi diskusi ini. Mungkin mohon maaf dikarenakan waktu yang tidak mendukung. Jadi bagi yang masih ingin bertanya bisa nanti, karena kebetulan setelah ini akan ada tutoring. Silakan mungkin bisa bertanya kepada mentornya masing-masing untuk sesi diskusi dalam tutoring tersebut. Dicukupkan sesi pematerian dan diskusi kali ini, dan mungkin ditutup dengan closing statement dan juga sekaligus menutup rangkaian tutorial selama 1 semester ini dari Bapak. Mangga Bapak. Baik. Terima kasih anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang amat Bapak harapkan lebih baik. 172 partisipan hari ini, mudah-mudahan selepas kita mempelajari perbedaan pendapat, tentu kita harus bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak boleh kita menjustifikasi diri yang paling hebat, orang lain salah, mencaci orang lain, apalagi membuat orang lain menjadi gundah gulana karena sikap perbedaan kita terhadap suatu hal. Oleh karena itu, sekali lagi, berhikmahlah. Nah, berikan pelajaran yang baiklah dalam mensikapi perbedaan-perbedaan itu. Berdialoglah sehingga apa dan bijak hadapi perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, terutama berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat, persoalan agama. Itu sudah sunatullah. Tinggal kita harus lebih arif dan bijaksana
mensikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan catatan tentu tidak mengabaikan dengan banyaknya perbedaan itu sehingga kita menjadi lebih mumpuni dan lebih bernilai di mata masyarakat. Terima kasih, hatur nuhun, sikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana, dengan keilmuan yang mumpuni, dengan sikap dan keteladanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Jainuri SAG MPD atas waktu dan ilmunya pada kuliah duha kali ini. Akhirnya kita berada di penghujung acara yaitu penutupan. Demikian rangkaian acara pekanan kuliah duha PAI tatap muka daring tutorial PAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester genap tahun 2021. Mungkin saya ingin menyampaikan kutipan yang di slide terakhir dari Bapak Dr. Jainuri yang saya sangat suka. Perbedaan pendapat atau khilafiyah bukanlah hal yang harus diributkan apalagi sampai meretakkan ukhuwah Islamiyah. Karena khilafiyah melupakan rahmat. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Denny Saputra mohon undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teteh dan Akang semuanya, Mas Denny, kawan-kawan 172 teman-teman mahasiswa yang amat bernilai. Amin. Ya, Pak. Atur nuhun juga Bapak atas ilmunya, Pak. Ya.